Siapakah ini wahai penasehat? Ia adalah Diah Pitaloka, Baginda, putri kerajaan Sunda. Kalau aku harus mati untuk membela kerajaan dan keluargaku, biarkan aku mati dengan perlawanan. Pasukan, serang! Tidak, Ratu! Demi harga diri kerajaan Sunda, tak sudi diriku dinikahi dengan pria keturunan Majapahit. Tak akan kubiarkan satupun keturunanku menikah dengan pria tanah Majapahit. Dendamku akan kubawa sampai mati. Tahan dia. Zaman dahulu kala, di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kartanegara, Raja Kerajaan Singhasari. Raden Wijaya juga merupakan anak dari Diah Lembutal, cucu Mahisa Cempaka atau Narasinghamurti. Kakeknya ini adalah anak dari Mahesa Wongatelen, putra dari Ken Arok dan Ken Dedes. Di tengah perjalanannya untuk mencari wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan sebuah kerajaan, Raden Wijaya yang kelelahan kemudian beristirahat di tengah hutan. Ini ada sedikit buah-buah untuk yang mulia Baginda Raja. Buah apa yang kau berikan ini wahai prajurit? Apakah buah ini bisa dimakan? Dan tentu buah ini tidak beracun, bukan? Buah ini tidak beracun, Mahapati. Ini adalah buah maja dan buah ini aman untuk dimakan. Baiklah kalau begitu. Wahai Tuan, apakah Tuan tidak menyukai buah maja yang memberikan ini? Bukan begitu, batinku. Buah ini nikmat untuk dimakan jika sudah sedikit tua. Jika dimakan seperti ini, buah ini terasa sangat pahit. Maaf Tuan, tetapi apa hubungannya buah maja yang pahit dengan tujuan perjalanan kita ini? Tiba-tiba di pikiranku terlintas, jika kerajaan yang akan kita dirikan ini sudah bisa berdiri dengan tegak dan kokoh, aku ingin menamai kerajaan ini dengan kerajaan Majapahit. Ternyata buah maja tersebut terasa pahit, dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaannya Majapahit. Setelah Majapahit berdiri pada tahun 1293 dengan Raden Wijaya sebagai penguasa pertama kerajaan Majapahit. Sebagai pendiri Majapahit, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan ini dan bergelar Kartarajasa Jayawardana. Dia memerintah dengan bijaksana dan memperluas wilayah kekuasaannya. Di bawah pemerintahannya, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan yang kuat, menguasai sebagian besar Jawa dan Bali, serta wilayah lain di Nusantara. Setelah menjadi raja, Raden Wijaya kemudian menikah dengan Dara Petak, seorang putri dari kerajaan Melayu. Dari pernikahan tersebut, mereka dianugerahi anak bernama Sri Jaya Negara, yang kemudian menjadi raja selanjutnya dari tahun
tahun 1309 sampai 1328. Kemudian pada tahun 1208 sampai dengan 1351 kekuasaan berpindah ke tangan Tribuana Tunggadewi. Dia adalah adik tiri Jayanegara. Selanjutnya, Ratu Tribuana Tunggadewi menikah dengan Bhre Tumapel. Dari pernikahan tersebut, mereka dianugerahi 2 orang anak yang bernama Hayam Wuruk dan Dyah Nartaja. Di masa kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi, dilantiklah seorang Mahapatih yang bernama Gajah Mada. Baginda, apakah engkau sungguh memberikanku gelar Adipati Mengkabumi? Tentu saja kau pantas mendapatkannya. Gajah Mada berdiri tegap di tengah aula, mengangkat senjata yang disimpannya di balik punggung. Gajah Mada mengacungkan senjatanya ke atas. Kau telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Saya baru akan beristirahat jika mengalahkan Gurun, Serang, Tanjung, Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumanasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa saya. Mendengar suara itu, wahai saudaraku. Juga mendengarnya. Hai Gajah Mada, sumpahmu itu terlalu tinggi. Sumpahmu itu tidak masuk akal, kamu tidak akan berhasil. Gajah Mada yang mendengar caci maki mereka tidak merasa kecil hati. Hal itu justru membuat Gajah Mada semakin bertekad untuk memenuhi sumpahnya, yaitu menguasai Nusantara. Gajah Mada mulai mengumpulkan pasukannya dan menyusun strategi. Di sebuah kerajaan yang berada di Sunda, hiduplah seorang putri bernama Dyah Pitaloka. Putri Dyah Pitaloka terkenal memiliki kecantikan dan keelokan yang sangat menawan. Bahkan, kabar mengenai kecantikan Dyah Pitaloka ini terdengar ke seluruh penjuru Nusantara. Sementara itu, di kerajaan Majapahit sedang terjadi percakapan mengenai Hayam Wuruk yang telah memasuki usia dewasa untuk menikah. Ampun Baginda, engkau telah memasuki usia dewasa untuk menikah. Sudah saatnya bagi engkau untuk memikirkan penerus dari kerajaan ini. Benar yang dikatakannya wahai putraku, sudah saatnya bagimu untuk memiliki seorang pendamping yang akan membantumu mengelola kerajaan ini. Baiklah Ibunda, namun siapakah kira-kira yang cocok untuk menjadi calon permaisuriku? Kan saja pelukis terbaik untuk melukis putri-putri di seluruh kerajaan Baginda. Baiklah, kalau begitu segera utus pelukis ke penjuru negeri. Baginda, segera hamba laksanakan. Setelah beberapa waktu berlalu, para utusan kembali ke Majapahit dengan membawa lukisan putri-putri dari setiap kerajaan yang ada di Nusantara. Hayam Wuruk jatuh hati pada pandangan pertama kalau melihat lukisan putri kerajaan Sunda, hingga ia menginginkan Pitaloka menjadi permaisurinya. Siapakah ini wahai penasehat? Dia
Dia adalah Diah Pitaloka Baginda, putri kerajaan Sunda. Dia Pitaloka rupanya. Bukankah dia sangat sesuai bersanding denganku sebagai permaisuri? Benar Baginda. Kalau begitu, segera kirim utusan untuk membawa lamaranku ke kerajaan Sunda. Baik Baginda, segera hamba yang sudah. Setiap harinya, kerajaan Majapahit semakin luas. Wilayah kekuasaan kami berkembang setiap saat. Seorang raja yang kuat diwajibkan memiliki keturunan yang kuat pula. Dan sukses itu bisa diraih dengan menyatukan kekuatan yang sudah ada. Yang Mulia Prabu Linggabuana, Raja dari Kerajaan Sunda. Aku, Maharaja Kerajaan Majapahit, berniat mempersunting putri Diah Pitaloka secara resmi untuk bersanding di sampingku sebagai seorang istri, ibu, juga permaisuri untuk Kerajaan Majapahit. Apakah benar Raja Hayam Wuruk ingin melamar putri? Adinda, apakah ini suatu kehormatan bagi kerajaan kita? Benar Kakanda, ini adalah suatu kehormatan. Bagaimana putri? Apakah kau setuju? Bagaimana menurut ayahanda saja? Baiklah, sampaikan kepada Raja Hayam Wuruk lamarannya diterima. Utusan kembali ke kerajaan Majapahit untuk mengantarkan surat balasan Raja Sunda. Rombongan kerajaan Sunda tiba di wilayah Majapahit setelah melayari Laut Jawa. Rombongan kerajaan Sunda mendirikan peristirahatan di lapangan Bubat. Mereka menantikan sambutan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan kerajaan. Di lain waktu, seorang pelayan yang diam-diam mendengar kabar dipersuntingnya putri dari kerajaan Sunda segera berlari menghadap Brewengker untuk menyampaikan kabar lamaran tersebut. Mendengar kabar tersebut, amarah Brewengker tak dapat ia tahan. Ia segera memerintahkan pelayannya untuk menyampaikan pesan bahwa ia akan datang menemui Gajah Mada. Utusan tersebut segera berlari untuk menyampaikan pesan dari Brewengker. Brewengker menemui Gajah Mada yang sedang menatap langit yang tengah hujan. Mada, ingatkah engkau akan tujuan kita? Kita ingin keluarga kerajaan diisi oleh keturunan Kartanegara. Aku bisa menerima jika Hayam Wuruk mencintai putri dari kerajaan Sunda. Tapi, apakah tidak berlebihan untuk menjadikannya seorang permaisuri? Padahal Sri Sudewi sendiri sudah memasuki usia yang matang untuk menikah. Wengker temanku, Hayam Wuruk adalah keturunan Kartanegara. Sri Sudewi adalah sepupunya sendiri. Selain itu, kerjasama dalam perekonomian dengan kerajaan Sunda sudah terjalin dengan memuaskan. Ini adalah keinginan Maharaja, maka sudah sepatutnya kita membalas jasanya karena sudah memimpin kerajaan ini dengan sangat baik. Tapi jika memang tujuanmu adalah kejayaan Majapahit, tundukkan kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Mendengar penuturan dari Wengker membuat Gajah Mada teringat akan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara. Dengan tekad yang kuat, ia mengumpulkan pasukannya dan menuju ke lapangan Bubat.
Aku telah lama menunggu kehadiranmu, wahai Gajah. Berita penguasaan Nusantara telah terdengar sampai telinga. Kau adalah pria dengan perempuan. Terima kasih, wahai Maharaja Prabu. Tapi, wahai Maharaja Prabu, aku datang untuk mengambil Putri Pitaloka sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda terhadap kerajaan Majapahit. Tunggu sebentar. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Raja Hayam Wuruk mengatakan kepadaku bahwa dia akan melamar putriku. Tidak, wahai Maharaja Prabu. Aku di sini untuk menuntaskan janjiku. Aku di sini akan mengambil Putri Pitaloka sebagai tanda penaklukan kerajaan Sunda terhadap kerajaan Majapahit. Kalau aku mati demi kerajaan dan keluargaku, maka izinkan aku mati dengan perlawanan. Pasukan, serang! Gajah Mada dengan mudah menghindari tusukan senjata dari Prabu Lingga. Hingga akhirnya ia menusuk lawannya dengan senjata tepat di jantung. Saat itu juga, Sang Prabu menjadi korban pertama yang gugur dalam peperangan. Pitaloka yang melihat ayahnya meregang nyawa berteriak histeris. Tangisannya memekakkan telinga. Bahkan warga desa yang bersembunyi di rumah masing-masing pun mendengarkan kepedihannya. Putri Pitaloka menusuk jantungnya menggunakan pedang panjang tersebut. Demi harga diri kerajaan Sunda, tak sudi diriku dinikahi dengan pria keturunan Majapahit. Tak akan kubiarkan satupun keturunanku menikah dengan pria tanah Majapahit. Dendamku akan kubawa sampai mati. Tahan dia. Ampun Baginda, mengapa engkau terlihat begitu sedih? Pertarungan ini telah usai. Tetapi dalam kemenangan ini aku merasa kehilangan banyak hal. Apa yang engkau maksud Baginda? Korban jiwa, wahai penasehat. Korban jiwa yang tak terhitung untuk membela kerajaan. Raja Hayam Wuruk mulai bangkit dan mengubur perasaannya pada Dyah Pitaloka. Raja Hayam Wuruk kemudian menikah dengan Sri Sudewi. Dia adalah putri dari Wijaya Rajasa penguasa Wengker atau biasa dipanggil Dre Wengker. Dari pasangan Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi ini lahir seorang putri bernama Kusuma Wardani yang menikah dengan Wikrama Wardana. Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putra Hayam Wuruk dari seorang selir bernama Wirabumi pun sempat memikirkan keinginannya menjadi seorang raja. Akan tetapi, yang berhak menjadi seorang raja untuk menggantikan Hayam Wuruk adalah putri Hayam Wuruk dari seorang permaisuri yang bernama Kusuma Wardani.
Namun, Kesumawardhani justru melepaskan haknya dan meminta suaminya untuk menjadi raja. Mendengar hal tersebut, lantas Wirabumi murka dan menemui Kesumawardhani untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Wardhani, katakan kabar yang kudengar adalah kabar kebohongan. Wardhani, kaulah yang pantas menjadi raja, bukanlah suamimu. Suamimu tidak pantas. Kakanda, bukannya begitu. Aku bukannya nggak mau jadi pemimpin, tapi aku tidak yakin dan tidak siap untuk menjadi pemimpin kerajaan. Apa? Kau tidak siap? Kau siap sudah. Jika itu ingin kau hak, karena itu adalah hakmu, bukan hak suamimu. Istriku, apabila kau tak siap menjadi raja, aku yang akan menggantikan. Kau bangga sekali mengatakan itu. Jika kau menjadi raja, maka kerajaan ini pasti akan runtuh. Setelah mengatakan hal tersebut, Wirabumi meninggalkan aula tanpa menoleh sekalipun. Wikramawardhana pun memerintah kerajaan Majapahit. Tetapi pada tahun 1400 Masehi, Kesumawardhani wafat. Sementara Wikramawardhana mempunyai maksud untuk menjadi seorang biksu. Kemudian, tidak beberapa lama, Wikramawardhana pun menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan kemarahan Wirabumi semakin tak terbendung mendengar hal itu. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara Wirabumi dengan Wikramawardhana yang disebut Perang Paregreg. Perang ini mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Patah yang menyebabkan runtuhnya Majapahit.
Membela kerajaan dan keluargaku. Biarkan aku mati dengan perlawanan. Pasukan, serang!